Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Frankie dan ini adalah vlog kedua saya. Di video ini saya akan bahas beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan saat teman-teman ingin first dance di hari pernikahan. Penasaran? Tonton terus videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, di sini saya ada 11 hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Wah, kok banyak ya? Tenang, jangan khawatir. 11 hal ini adalah hasil riset dan pengalaman pribadi saya selama mengajar first dance. Langsung saja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pastikan dan bicarakan apakah kedua belah pihak bersedia untuk first dance. Ini simple tapi penting sekali teman-teman. Pihak pria maupun pihak wanita harus sama-sama memastikan pasangannya apakah mereka tidak keberatan untuk first dance. Jangan pihak wanita memaksa pihak pria, begitu juga sebaliknya. Biasanya yang ingin sekali first dance adalah pihak wanita, sedangkan pihak pria tidak terlalu tertarik karena merasa dirinya kaku dan malu untuk tampil di depan umum. Nah, kenapa ini penting teman-teman? Supaya tidak terjadi situasi atau kondisi yang tidak nyaman saat latihan maupun saat performance. Dan saya punya pengalaman pribadi teman-teman, sewaktu saya mengajar first dance, pasangan yang saya latih, mereka bertengkar. Pihak wanita merasa kesal dan marah karena pihak pria kurang konsentrasi, salah terus, lupa terus. Tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Jangan gara-gara first dance kalian bertengkar. Kalian pasangan yang ingin belajar first dance harus sama-sama saling support dan tidak boleh saling menyalahkan. Karena first dance tidak akan bagus kalau hanya salah satu pasangan saja yang hafal. Jadi, kalian pasangan yang ingin belajar first dance harus selalu kompak. Sekarang yang kedua, sediakan waktu untuk latihan. Seperti peribahasa, practice makes perfect. Semakin teman-teman sering berlatih, semakin bagus juga hasilnya. Teman-teman dapat berlatih dengan koreografer yang telah teman-teman pilih sendiri dan harus diimbangi latihan dengan pasangan Anda sendiri di rumah. Jika teman-teman berlatih dengan koreografer, maksimalkan waktu latihan yang teman-teman miliki. Jangan sungkan atau ragu untuk bertanya apabila ada koreografi yang belum dipahami atau gerakan yang mungkin teman-teman masih terlihat kaku atau kurang nyaman dalam membawakannya. Dan untuk latihan sendiri di rumah, pastinya lebih fleksibel. Teman-teman bisa atur kapan dan berapa lama latihannya. Tujuannya agar teman-teman mengingat kembali koreografi yang sudah diajarkan, dan ini bisa bantu teman-teman untuk semakin hafal dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Sekarang yang ketiga, gaun pengantin atau wedding gown. Karena hari pernikahan adalah hari yang sangat spesial, tentunya teman-teman tidak akan sembarangan memilih gaun pengantin. Apapun tipe gaun pengantin yang teman-teman pilih, seperti ball gown, semi ball gown, mermaid, semi mermaid, atau A-line, itu semua tidak masalah. Tapi tolong perhatikan 4 hal ini ya. Yang pertama, ekor gaun pengantin. Banyak sekali klien yang bertanya kepada saya, "Kak, kalau gaun saya sepanjang ini, apakah saya tetap bisa dance?" Jawabannya, bisa. Tapi ada 2 option. Option yang pertama, teman-teman bisa membuat kaitan atau cantolan untuk ekor gaunnya. Seperti ini teman-teman. Tujuannya agar ekor gaun menjadi lebih pendek dan teman-teman bisa bergerak
lebih leluasa. Tapi juga perlu diingat, tidak semua ekor gaun bisa dibikin kaitan atau cantolan seperti itu. Tergantung dari jenis bahan gaun teman-teman. Silahkan diskusikan dengan bridal atau desainer tempat teman-teman memilih gaun. Option yang kedua, kalau teman-teman tidak ingin ekor gaunnya dikait atau dicantel, tetap bisa dance, tapi dengan koreografi yang lebih simple. Jadi tidak boleh ada gerakan yang terlalu mundur, terlalu maju, bahkan gerakan berputar itu juga tidak mungkin. Sekarang bagaimana kalau tidak ada ekor sama sekali? Nah, gaun seperti ini saya yakin 100% aman untuk dance. Bagaimana kalau ekor gaun yang tidak terlalu panjang? Untuk ekor gaun yang tidak terlalu panjang, tidak bisa dikait atau dicantol ya teman-teman, karena nanti bentuk gaunnya akan menjadi aneh. Nah, silakan teman-teman waktu fitting gaun, coba lakukan gerakan seperti ini. Teman-teman berputar di poros seperti ini, dan lihat apakah ekor gaun pengantin teman-teman mau kembali ke tempat semula, ke posisi awal teman-teman berdiri. Kalau iya, itu tandanya gaun teman-teman aman untuk dance. Tapi jika tidak, ada sedikit teknik supaya gaun teman-teman mau ikut ke arah yang teman-teman inginkan. Yang kedua, model bagian atas gaun. Nah, model bagian atas gaun ini bermacam-macam ya teman-teman. Ada yang model kemben, model tanpa lengan, model lengan Sabrina, dan model full lengan. Untuk model kemben dan model tanpa lengan, kedua model ini aman untuk dance karena lengan teman-teman bisa bergerak dengan leluasa. Sedangkan untuk model lengan Sabrina atau full lengan agak sedikit terbatas. Teman-teman tidak bisa mengangkat lengan terlalu tinggi, pasti hanya sebatas ini saja. Nah, ini semua tergantung teman-teman ingin memilih model seperti apa. Yang ketiga, veil. Biasanya veil sudah tidak digunakan lagi saat wedding reception, tapi ada juga yang masih menggunakan veil saat reception, bahkan pada saat dance. Kalau teman-teman ingin menggunakan veil pada saat dance, tolong perhatikan agar veilnya tidak terlalu panjang, karena veil biasanya terbuat dari bahan tipis dan transparan. Apabila terinjak, itu mudah sekali robek, dan itu sangat licin, bisa membuat terpeleset. Kalau teman-teman ingin menggunakan veil saat dance, optionnya ada dua. Yang pertama, teman-teman bisa lilit veilnya di lengan, atau teman-teman bisa sembunyikan veilnya di antara ekor yang sudah dikait atau dicantel. Yang keempat, cape. Nah, cape ini bentuknya seperti jubah atau sayap di bahu teman-teman. Kalau bisa juga, cape ini jangan terlalu panjang atau sampai turun ke lantai, karena akan mudah terinjak. Apabila ada opsi bisa dilepas pasang, lebih baik teman-teman pada saat dance, cape-nya dilepas dulu, nanti setelah selesai dance, cape-nya baru dipasang lagi. Itu semua adalah hal ketiga yang harus diperhatikan ya teman-teman. Semoga cukup jelas ya. Sekarang kita masuk ke hal yang keempat, wedding shoes. Ada banyak sekali model dan tinggi heels untuk wedding shoes. Teman-teman bebas memilih yang mana saja, sesuaikan dengan postur tubuh teman-teman. Buat teman-teman yang memiliki postur tubuh tinggi, saya sarankan menggunakan heels yang nyaman saja, mungkin sekitar 5-7 cm. Nah, buat teman-teman yang memilih heels di atas 10-12 cm, harus berhati-hati terlebih saat dance, karena berisiko terpeleset apabila lantai licin, kesleo, bahkan jatuh. Maka dari itu, sering-seringlah gunakan wedding shoes teman-teman, walaupun hanya sekedar latihan jalan di rumah,
dan untuk latihan dance. Tujuannya agar teman-teman bisa menyesuaikan dan terbiasa dengan sepatu tersebut. Seperti yang kita tahu, sepatu baru selalu membuat kaki kita lecet dan sakit. Nah, teman-teman nggak ingin kan merasakan hal itu kalau teman-teman baru pertama kali pakai sepatu itu untuk hari H. Ada klien yang bertanya kepada saya, "Kak, kalau pada saat saya dance, saya mau ganti wedding shoes saya dengan flat shoes. Apakah boleh? Apakah bisa?" Jawabannya boleh dan bisa. Tapi perhatikan ini ya teman-teman. Biasanya panjang gaun pengantin itu sudah disesuaikan dengan tinggi wedding shoes yang akan teman-teman pakai. Kalau teman-teman pakai tinggi wedding shoes 10 cm, biasanya gaunnya juga akan dibikin lebih panjang menutupi wedding shoes itu. Nah, kalau tiba-tiba pada saat dance teman-teman mengganti dengan flat shoes, maka gaunnya akan menjadi lebih turun ke lantai dan ini berisiko terinjak oleh pasangan Anda pada saat dance. Solusinya teman-teman bisa menggunakan flat shoes yang cukup tebal, atau kalau benar-benar mau menggunakan flat shoes, teman-teman harus kontrol dan berhati-hati saat dance. Oke teman-teman, kita sudah bahas dari hal pertama sampai keempat. Karena durasi videonya sudah cukup panjang, saya akan bagi menjadi 2 part. Dan di part kedua berikutnya, saya akan bahas hal kelima sampai terakhir. Jika teman-teman ada pertanyaan, komentar, tambahan, silahkan tuliskan di bawah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share. Silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Sampai ketemu di part kedua video saya. Thank you.